Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Setiap tahun perjalanan Injil Prapaskah kita dimulai dengan berbicara tentang 40 hari persiapan. Kita kemudian mengkonfirmasi keilahian Kristus dan mengantisipasi apa yang akan terjadi di Yerusalem. Transfigurasi menegaskan bahwa Kristus akan menjadi penggenapan semua kitab suci. Kristus bertemu dengan Musa sebagai pemberi hukum dan Elia, nabi besar yang menyatakan satu-satunya Tuhan yang benar di gunung. Ada bab pendahuluan dari kemuliaan kerajaan Allah di wajah Yesus yang bersinar dan pakaian putih yang mempesona. Kita mendengar penegasan kembali identitas Yesus yang sebenarnya ketika suara dari awan berkata, "Inilah anakku, dengarkanlah dia." Saudara-saudari, kita dapat melihat diri kita sendiri dalam tindakan para murid saat mereka mendaki gunung ke tempat wahyu Allah dinyatakan. Ketika mereka tertidur pada saat yang penting di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Dan ketika mereka gagal untuk memahami pentingnya apa yang terjadi ketika mereka berada di gunung. Tidak tahu apa yang dia katakan, Petrus menyarankan mendirikan 3 tenda untuk Yesus, Elia, dan Musa. Menurut Markus dan Matius, Petrus kemudian membahas Elia di jalan menuruni bukit, meskipun baru saja menyaksikan kemuliaan Allah di dalam Yesus sendiri. Saudara-saudari, dalam catatan Lukas, kita mendengar detail yang tidak termasuk dalam Markus, bahwa Yesus, Musa, dan Elia sedang berdiskusi tentang apa yang harus dicapai oleh Yesus di Yerusalem, bukan apa yang akan terjadi padanya, atau apa yang akan dia tanggung, tetapi apa yang akan dia capai. Yesus membutuhkan keberanian untuk turun dari gunung dan menghadapi situasi berikutnya, kecurigaan, penganiayaan, penyiksaan, dan akhirnya kematian. Yesus tahu bahwa dirinya harus melakukan itu untuk mengalahkan kematian atas nama kita. Saudara-saudari, menggemakan teladannya, kita dipanggil untuk keluar dari keamanan perayaan hari Minggu kita dan untuk hidup dengan kasih yang berani di dunia. Kita dipanggil untuk menghadapi tugas sehari-hari kita dengan kasih yang besar, untuk melihat saudara-saudari kita dengan belas kasih yang besar,
dan untuk menyelesaikan pekerjaan membangun komunitas yang dicita-citakan Kristus. Untuk melakukan ini, diperlukan tidak hanya tindakan amal seperti memberi makan yang lapar dan menghibur yang menderita, tetapi juga pekerjaan keadilan, membangun masyarakat yang tertata ulang untuk melayani kebaikan bersama, menempatkan kesejahteraan orang di atas keuntungan diri sendiri. Hal ini mengharuskan kita untuk sadar akan dampak dari kitab suci dan panggilan Yesus di lingkungan kita saat ini. Hal ini menuntut agar kita tidak melihat apa yang harus kita bayar, tetapi apa yang akan kita capai dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,